Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C0222129 akan memaparkan materi dengan judul Sumber Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIG, NR, CSRS. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati atau jumhur kebanyakan ulama ada 4 dan kias sebagaimana tertuang dalam Quran surah ke-44 ayat 59. Jenis dan sumber hukum Islam. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah atau kalamullah, Quran surah 53 ayat 4 dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah ialah ucapan atau kauliyah, perbuatan, filiyah, serta ketetapan-ketetapan takririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Urutan pengambilan hukum Islam. Urutan prioritas pengambilan sumber hukum antara Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas ialah apabila terdapat suatu kejadian memerlukan ketetapan hukum, pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Yang kedua, hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi sesuatu perkara atau hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Yang ketiga, adapun ijtihad yang merupakan proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh yang kemudian melahirkan ijma, juga merupakan sumber hukum dalam Islam yang menjadi pedoman umat Islam. Mukjizat Al-Quran. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, kisah kaum Ad dan Samud, kaum Hud dan kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, tentang Musa beserta kaumnya, kasus Fir'aun, tentang Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya, yang semuanya benar, sesuai dengan kebenaran rasional. Yang ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang untuk juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang umat yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup terdapat dalam Quran surah 45 ayat 20 dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat, yaitu dengan membaca dan menghafalnya, memahami dan menaburkan, serta merealisasikan nilai-nilainya dalam amal nyata. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi Allah alam semesta terdapat dalam Quran surah ke-10 ayat 57 dan Quran surah ke-17 ayat 82, karena Al-Quran akan melahirkan iman dan hikmah kepada manusia yang memahaminya. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk terdapat dalam Quran surah ke-42 ayat 52 dan Quran surah ke-2 ayat 2. Quran surah kedua ayat 185, Allah SWT telah menjadikan Al-Quran
sebagai cahaya atau nur, dan dengan nur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan petunjuk atau huda kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Yang keempat, Al-Quran sebagai peringatan. Terdapat dalam Quran surah ke-18 ayat 2, Al-Quran senantiasa memberikan peringatan kepada manusia karena sifat manusia yang pelupa dalam berbagai hal, baik dalam hablum minallah, hablum minannas, maupun dengan dirinya sendiri. Yang kelima, Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Terdapat dalam Quran surah kedua ayat 185, Quran surah ketiga ayat 138, dan Quran surah ke-36 ayat 69. Al-Quran memberikan keterangan dan penjelasan kepada manusia tentang banyak hal. Yang keenam, Al-Quran sebagai pelajaran terdapat dalam Quran surah ke-10 ayat 57 dan Quran surah ke-69 ayat 52. Al-Quran diturunkan agar dapat digunakan sebagai pelajaran bagi manusia karena manusia senantiasa memerlukannya agar tetap berada dalam jalur yang benar. Yang ketujuh, Al-Quran sebagai sumber ilmu dapat dalam Quran surah ke-96 ayat 1-5. Al-Quran berfungsi sebagai sumber ilmu karena terdapat banyak ayat di dalamnya yang mengajak manusia untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, Al-Quran sebagai hukum terdapat dalam Quran surah ke-13 ayat 37. Al-Quran menjelaskan hukum-hukum syariah untuk memaslahatan atau kebaikan hidup manusia berupa hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Yang ke-9, Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa dapat dalam Quran surah ke-10 ayat 57. Al-Quran dapat berfungsi sebagai obat atau asy-syifa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia seperti sirik, sombong, dan lain-lain. Yang ke-10, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira terdapat dalam Quran surah ke-16 ayat 102. Al-Quran banyak menceritakan kabar gembira kepada orang yang beriman kepada dan menjalani kehidupan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Quran terdapat dalam Quran surah kedua ayat 282 sampai 283. Al-Quran memerintahkan manusia untuk mencatat transaksi bukan tunai dan menghadirkan saksi-saksi yang jujur pada transaksi seperti itu. Peran Al-Quran. Adapun peran Al-Quran adalah Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah SWT yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dalam menata kehidupannya, sehingga selamat di dunia dan akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum terkait dengan akidah, syariah, baik muamalah maupun muamalah, dan akhlak serta terjaga keaslian dan keotentikannya. Fungsi as-sunnah. Yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi keutlakannya. Yang keempat, menafsirkan dan mengkhususkan keumumannya. Yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Fungsi ijma'. Pertama, menyatukan pendapat yang berbeda. Ijma' digunakan untuk menyatukan pendapat yang berbeda mengenai suatu persoalan dengan cara progresif. Yang kedua, menyediakan dalil hukum. Ijma' dapat digunakan sebagai salah satu dalil hukum dalam pengambilan keputusan hukum dalam agama Islam. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kekeliruan. Ijma' memungkinkan para ulama untuk mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam pengambilan keputusan hukum. Yang keempat, membaca pemahaman ijma' memungkinkan para ulama untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu masalah dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Fungsi kias. Yang pertama, pengambilan keputusan hukum. Kias digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengganti ketentuan terdahulu. Kias dapat digunakan untuk mengganti ketentuan yang sudah lama dan tidak cocok dengan kondisi saat ini. Yang ketiga, membaca pemahaman. Kias memungkinkan para ulama untuk mengembangkan pemahaman terhadap suatu masalah dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.